Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Ahsan Al-Khaliq akan memberikan penjelasan pemaparan tentang ringkasan dari buku karya William Stallings, yaitu Computer Organization and Architecture, Design for Performance, 8th edition. Pada chapter 9, kita akan membahas tentang aritmatika. Di sini bisa sama-sama kita lihat. Jadi keseluruhan chapter 9 atau bab 9 itu membahas tentang comprehensive overview of computer arithmetic techniques and representations. Jadi membahas tentang gambaran menyeluruh dari teknik aritmatika dan representasiannya. Jadi pada chapter kali ini akan mencangkup 4 poin penting. Yang diantaranya adalah yang pertama di sini kita bisa lihat tentang poin pertama itu tentang the arithmetic and logic unit atau ALU, overview dan fungsi. Jadi membahas tentang ALU atau aritmatika logika, unit aritmatika logika secara keseluruhan beserta fungsinya, dan juga membahas tentang integer representation method including sign, magnitude dan two complement, yaitu representasi metode integer, yaitu yang terbagi menjadi dua, yaitu sign magnitude dan two complement. Kemudian di poin yang ketiga terdapat floating point representation dan yaitu representasi dari floating point dan juga penjelasan tentang standar IEEE. Dan kemudian poin yang terakhir yaitu tentang kunci aritmatika, kunci operasi aritmatika, key arithmetic operation and their implication in computer system. Jadi kunci operasi aritmatika dan implikasinya dalam sistem komputer. Nah, kita langsung saja menuju ke pembahasan poin pertama, the arithmetic and logic unit atau ALU. Jadi di sini berbicara tentang ALU, ada penjelasan tentang kita masuk ke pembahasan tentang apa ALU itu. Jadi ALU atau arithmetic logic unit merupakan bagian integral dalam sistem komputer yang menjalankan operasi aritmatika dan logika untuk data. Jadi ALU itu merupakan bagian integral dari sistem komputer yang mana dia itu menjalankan operasi aritmatika, operasi perhitungan seperti penjumlahan, pembagian, pengurangan dan sebagainya di dalam komputer. ALU itu merupakan jantung dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan yang dibutuhkan oleh program komputer. Kemudian di poin yang kedua, di sini terdapat interconnection of ALU with other component. Jadi tentang interkoneksi ALU dan komponen-komponen lainnya. Jadi di sini dikatakan bahwa ALU berinteraksi dengan register dan unit control untuk menerima data input dan mengembalikan hasil yang diproses secara efisien. Nah, pada slide ini sama-sama kita melihat tentang dampak pertimbangan presisi pada hasil aritmatika floating point. Jadi dalam aritmatika floating point itu terdapat ada 4 pembahasan. Yang pertama, memahami presisi dan komputasi, yaitu presisi mempengaruhi akurasi perhitungan dalam floating point. Begitu. Yang mana akurasi perhitungan itu sangat penting untuk aplikasi yang sensitif. Begitu. Kemudian yang kedua tentang standar IEEE untuk presisi.
yang mana implementasi standar IEEE memastikan konsistensi dan keandalan dalam operasi floating point. Yang keempat, challenge of low precision. Low precision can lead significant errors in calculation, particularly in interactive algorithm. Jadi, implementasi standar IEEE memastikan konsistensi dan keandalan dalam operasi floating point. Kemudian di poin terakhir, strategis for managing precision. Jadi, strategi untuk mengelola presisi. Yang mana di sini dikatakan bahwa solusi perangkat lunak harus diimplementasikan untuk mengelola dan memitigasi masalah presisi dalam aritmatika floating point, yaitu menggunakan presisi yang lebih tinggi, maksudnya jikalau memungkinkan menggunakan format presisi ganda seperti 64 bit daripada presisi tunggal, yaitu 32 bit untuk meningkatkan presisi yang lebih baik dan juga menghasilkan algoritma yang lebih stabil. Jadi di sini presisi merupakan pertimbangan yang penting dalam komputasi floating point, gitu. Dalam strategi pengelolaannya terutama. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan poin keempat, yaitu kunci aritmatika, operasi aritmatika, dan implikasinya dalam sistem komputer. Key arithmetic operation, kunci dari operasi aritmatika dan implikasinya dalam sistem komputer. Oke, jadi sama-sama kita ketahui bahwasanya operasi aritmatika itu adalah fondasi dari komputasi, dari perhitungan, karena komputer itu sendiri berarti alat untuk menghitung, alat untuk mengkomput. Yang mana di sini kita melihat dasar-dasar dari aritmatika. Yang mana fundamental arithmetic operation, addition, subtraction, multiplication, and division. Jadi dasar fundamental daripada aritmatika, dari operasi aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian adalah operasi fundamental dalam aritmatika komputer. Yang mana operasi-operasi ini membentuk dasar perhitungan dalam beberapa bahasa pemrograman dan algoritma. Jadi hampir semua bahasa pemrograman itu menyediakan operator untuk melakukan operasi aritmatika dasar ini. Contohnya, baik, selanjutnya tentang understanding overflow condition in integer arithmetic operation. Memahami kondisi overflow dan operasi aritmatika integer. Understanding overflow condition in integer arithmetic operation. Jadi di sini ada 3 poin yang dibahas. Yang pertama tentang defining overflow in arithmetic operation, mendefinisikan overflow dalam aritmatika, yang mana overflow terjadi ketika perhitungan melebihi nilai representasi maksimum dari sebuah tipe integer. Yang kedua, consequence of overflow, konsekuensi daripada overflow itu, yang mana overflow itu dapat menyebabkan hasil yang salah dan merupakan perhatian penting dalam pemrograman. Jadi seperti yang kita bahas pada slide-slide sebelumnya tentang ALU atau logika aritmatika, bahwasanya logika aritmatika itu dapat mengalami overflow atau kelebihan data yang harus dikalkulasi, gitu, yang bisa menghasilkan yang bisa berakibat salahnya komputasi dalam pemrograman. Oke, yang ketiga itu mendeteksi kondisi overflow, yang mana di sini katakan mechanism must be placed to detect and handle overflow condition in software application. Mekanisme harus ada untuk mendeteksi dan menangani kondisi overflow dalam aplikasi perangkat lunak. Mekanisme-mekanisme apa yang dimaksud di sini? Ada beberapa mekanisme. Yang pertama, pemeriksaan manual, yaitu mekanisme yang melakukan operasi dan pemeriksaan apakah operan dapat menyebabkan overflow atau tidak. Nah, kemudian ada mekanisme flag overflow,
yang beberapa CPU itu miliki, yang diatur ketika terjadi overflow. Jadi memberikan sinyal kepada CPU untuk menghentikan pemasukan data, begitu karena ALU sudah tidak mampu untuk melakukan kalkulasi akibat overflow dari banyaknya data yang masuk. Begitu. Baik, tibalah kita di uh, penghujung pembahasan dari chapter 9. Chapter 9 dari buku karya William Stallings, Computer Organization and Architecture Design for Performance, 8th edition. Di chapter ke-9 tentang komputer aritmatik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Ahsanul Khaliq, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.